Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Baik, apa kabarnya Ratih? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk belajar kimia hari ini? Sudah, Kak. Oke, siap. Nah, minggu kemarin kita kan udah bahas terkait dengan materi hidrokarbon. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh soalnya. Bagaimana sih soal terkait dengan hidrokarbon itu? Nah, hidrokarbon kemarin kan ada apa aja? Alkana, alkena, dan alkuna kan? Nah, ya udah masuk ke tata nama senyawanya, terus apa itu isomer dan titik didihnya. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soalnya yaitu minyak bumi terdiri atas ribuan senyawa hidrokarbon yang sebagian besar bersifat nonpolar dan memiliki titik didih yang berbeda-beda. Proses distilasi fraksional digunakan untuk memisahkan hidrokarbon berdasarkan titik didihnya. Perbedaan titik didih ini tidak hanya ditentukan oleh massa molekul, karena bentuk molekul memengaruhi gaya van der Waals antar molekul. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan mengenai titik didih dari isomer-isomer hidrokarbon berikut. Nah, berikut merupakan pernyataannya. Nah, yang pertama itu sebelum kita masuk untuk menjelaskan, menentukan tepat atau tidak tepatnya pernyataan ini, coba kita bahas dulu apa itu isomer. Nah, apa itu isomer? Isomer adalah apa isomer, Ati? Kayak pakai rantai-rantai C itu, kalau nggak salah hati, Kak. Oh iya, benar ya. Jadi isomer itu senyawa, senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Nah, yaitu pengertian dari isomer. Nah, lalu rantai hidrokarbon itu kan ada rantai lurus, ada rantai bercabang. Nah, jika rantai hidrokarbon itu adanya percabangan dalam rantai hidrokarbon, hidrokarbon maka akan menurunkan titik didihnya. Nah, jadi jika rantai hidrokarbon itu memiliki cabang, itu akan mempengaruhi titik didihnya. Jika dia bercabang, maka lebih mudah uh, si hidrokarbon tersebut untuk memutus ikatannya. Jadi titik didihnya lebih rendah atau turun. Nah, sedangkan rantai hidrokarbonnya itu lurus saja tanpa cabang, itu titik didihnya tinggi. Nah, coba kita masuk ke pernyataan yang pertama ini. Pernyataan yang pertama yaitu titik didih dari N-butana. N-butana. Nah, berapa tuh C-nya N-butana? C-nya 4, Kak. Ya, butana 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, C N-butana 4. Nah, berarti ini rantai lurus ya kan? Nah, coba kita bandingkan dengan 2 metil propana. Katanya N-butana lebih besar dari titik didih 2 metil propana. Propana C-nya ada 5 ada, Kak. Atau 3 ya, Kak? 3. Tiga. 3. Ya, Oke. metana 1 C-nya. Etana 2. 3 propana. 4 butana 5. 5 apa? Apa?
pentana. Ya, jadi propana 3C-nya. Nah, ada 2 metil. Berarti 2 metil ini ya, apa maksudnya, Tatih? 2 metil tuh ada 2 buah metil, Kak. Gue dulu. 2 metil, berarti metilnya tuh letak di nomor 2, Kak. Oh iya, berarti 2 metil Iya, itu Kak. merupakan cabangnya yang terletak di nomor 2. Nah, di nomor 2. Nah, di sini letaknya. Oh, di sini cabangnya di nomor 2, berarti metil. 1C-nya atau CH3. CH3. Oke. Nah, mana ini yang lebih besar? Apakah benar atau tepat pernyataan yang pertama atau salah? Pernyataan menurut Ati, Kak, tepat, Kak. Karena yang tadi itu kan yang rantainya panjang, berarti titik didinya lebih besar daripada bercabang. Berarti yang si Butana panjang rantai, Kak. Berarti jawabannya tepat. Oke, berarti tepat ya. Berarti udah paham terkait dengan penjelasan tadi. Oke, berarti ini tepat. Nah, lalu masuk ke pernyataan yang kedua. Titik didih 2,2 dimetil propana lebih besar dari titik didih 2 metil butana. Nah, gimana kira-kira? Coba kita tulis. Kalau menurut Ati, tebak-tebak tepat jawabannya, Kak. Tapi tak salah batu nggak tahu aja itu, Kak. Oke, ya, Kak. Oke, kita coba bikin rumus strukturnya ya. Baru kita tahu apakah ini tepat atau tidak tepat. Nah, propana tadi berapa C-nya? Tiga. C-nya 3, Kak. Oke, propana C-nya 3. Lalu ada 2,2 dimetil. Berarti ada 2 cabangnya. 2 cabang hidrokarbonnya di nomor 2. Nah, lalu, nah di sini kan. Jadi kayak gini, 2,2 dimetil propana. Lalu kita bandingkan dengan 2 metil butana. Butana tadi C-nya ada, 4, Kak. nah, ada 4, Kak. 4. Iya, lalu cabangnya ada 1. Ya, cabangnya ada 1 di nomor 2. Nah, kita ambillah angka nomor cabangnya dari kanan satunya. Berarti di sinilah cabangnya, nomor 2. Cabangnya metil. Cabangnya metil. Nah, sini. Berarti 2 metil butana. Nah, ini 2 metil butana. Apakah tepat? 2,2 dimetil propana, titik didihnya lebih besar dari titik didih 2 metil butana. Dari rumus strukturnya, dia bilang tepat ya. Nah, jadi dari rumus struktur ini kita tahu nih, si 2,2 dimetil propana ini memiliki 2 cabang. Nah, sedangkan 2 metil butana memiliki 1 cabang. Nah, jadi kalau banyak cabangnya, itu titik didihnya lebih rendah daripada cabangnya hanya 1. Nah, si 2,2 dimetil propana memiliki 2 cabang, lebih banyak daripada 2 metil butana. Jadi, titik didih si 2,2 dimetil propana lebih kecil dari 2 metil butana. Jadi jawabannya tidak tepat.
Oke, tidak tepat jawaban. Yang pernyataan 2. Lalu pernyataan 3. Titik didih N heksana lebih besar dari titik didih 3 metil pentana. Nah, mana nih kira-kira? Apakah iya? N Menurut Ati tepat Kak, tepat. karena Kenapa si ini tepat? heksan apa Kak? Kenapa tepat? Karena si heksan tuh kan C-nya 6 kan Kak. Kalau tuh N heksan berarti C-nya tuh kan lurus. Sudah tuh di pentana tuh C-nya kan 5 kan Kak. Lalu dia kan letaknya di cabang metilnya tuh di cabang nomor 3. Jadi kalau tadi menurut yang Ati tangkap sejak tadi itu maka yang lurus berarti lebih tinggi titik didihnya, sedangkan yang ada bercabang meskipun bercabangnya sedikit berarti rendah, maksudnya itu titiknya daripada yang lurus tuh Kak. Jadi isinya jawabannya tepat kalau menurut Atika. Ada betul tuh Kak. Oh iya, betul. Jawabannya tepat karena si N heksana itu rantainya lurus. Nah, kalau pentana tadi berapa C-nya? 5 Kak. 5 ya. C-nya Kak. Jadi cabangnya di nomor 3. Nah, jadi tanpa kita bikin rumus struktur kayak ini, udah tahu kita yang mana titik didihnya yang lebih tinggi. Nah, jadi jawabannya tepat. Oke, sejauh ini udah paham nanti terkait dengan membedakan titik didih yang lebih besar dan yang kecil? Insya Allah, alhamdulillah paham Kak. Kalau isomer tadi, apa yang isomer yang dimaksud di sini? Senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda Kak. Ya kayak ada isomer posisi, ada lo mana Kak? Yang tanya deti sudah itu isomer apa ya Kak? Isomer Kurang posisi. ini aja Kak. Iya, isomer fungsi nanti. Iya nah Kak. Ya, jadi kan kayak gini pengertian isomer kita berikan contohnya di sini ya. Ada N butana, ada 4 C-nya kan. Nah, lalu 2 metil propana, C-nya ada berapa? C-nya ada 3 Kak. Jumlah semua C. 4 Kak. Nah, jadi N-butana dan 2 metil propana mempunyai 4 C-nya. Jumlah keseluruhan kan? Nah, cuman yang membedakan kedua rantai hidrokarbon ini adalah cabangnya atau rumus strukturnya. Nah, jadi mereka berdua ini berisomer. Jadi yang membedakannya itu titik didihnya nanti. Yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang rendah itu. Jadi mereka berdua berisomer. Nah, itu ya isomer pengertiannya. Jumlah C-nya sama, tapi strukturnya berbeda. Nah, ada yang mau ditanyakan nanti? Tidak Kak. Tidak paham ya apa itu isomer dan membedakan titik didihnya masing-masing? Insya Allah sudah paham Kak. Oke, kita cukupi untuk latihan soal hidrokarbon hari ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan gugus fungsi yang lainnya. Setelah hidrokarbon, ada lagi alkohol dan lainnya ya. Nah, kita tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama.